Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Nah, ketemu lagi nih sama Bapak dalam pembelajaran seni budaya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya sudah membagikan link di Google Classroom untuk absensi hari ini. Nah, jika sudah, mari kita langsung ke materi. Ada yang bisa menebak kali ini kita akan membahas tentang apa? Nih, Bapak kasih petunjuknya. Nah, gimana? Setelah melihat beberapa petunjuk yang Bapak kasih tadi, ada yang bisa menebak nggak? Ya betul. Kali ini kita akan membahas tentang patung. Yuk kita mulai. Simak dan pahami baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan agar kalian mampu untuk memahami, menjelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, bentuk, jenis-jenis corak, bahan, alat, maupun teknik. Yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Patung berarti tiruan 3 dimensi dari bentuk orang, hewan, dan sebagainya yang dibuat dengan membentuk suatu bahan seperti batu, kayu, dan lainnya. Maksud 3 dimensi di sini yaitu patung memiliki ukuran panjang, lebar, serta tinggi sehingga menghasilkan volume yang dapat kita rasakan secara langsung melalui sentuhan tangan. Nah, kemudian kita akan mengetahui tentang apa saja fungsi-fungsi patung. Patung memiliki banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi religi. Patung religi merupakan patung yang memiliki unsur dan makna religius. Biasanya digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan ataupun agama tertentu. Kemudian ada patung monumen. Dibuat dengan tujuan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun untuk mengenang seseorang maupun kelompok. Kemudian ada patung arsitektur. Dibuat untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. Kemudian ada patung dekorasi. Dibuat untuk menghias sesuatu bangunan atau memperindah lingkungan. Kemudian ada patung kerajinan, merupakan patung yang dibuat dari hasil karya kerajinan. Hasilnya untuk dinikmati keindahannya. Terakhir ada patung untuk seni, dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis patung. Pertama ada relief. Relief adalah jenis patung berupa pahatan pada dinding sebuah bangunan yang biasanya menggambarkan tentang sesuatu cerita atau peristiwa. Relief bisa kita temukan pada dinding candi serta bangunan dan benda dari zaman dahulu. Yang kedua adalah patung 3 dimensi, yakni patung yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mau dari atas, mau dari bawah, dari kanan ataupun dari kiri. Terakhir ada patung kinetis. Maksud kinetis di sini adalah patung yang dapat bergerak. Bergerak di sini maksudnya digerakkan oleh unsur lain seperti air, angin maupun secara elektrik. Kemudian kita akan membahas tentang corak-corak patung. Yang pertama ada corak imitatif. Imitatif sendiri artinya meniru. Nah, bentuk patung ini meniru benda-benda yang ada pada dunia nyata seperti meniru manusia, hewan, batu, dan tumbuhan ataupun yang lainnya. Yang kedua ada bentuk deformatif. Deformatif sendiri artinya merubah. Nah, deformatif biasanya meniru benda asli kemudian dimodifikasi atau dirubah entah sedikit maupun secara keseluruhan menjadi bentuk yang baru. Terakhir ada corak non figuratif. Biasanya yang kita kenal dengan abstrak, yaitu bentuk yang tidak beraturan. Kemudian kita akan mengetahui tentang bahan-bahan apa sajakah
yang biasanya digunakan dalam membuat karya seni patung. Bahan-bahannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah bahan lunak, yang kedua adalah bahan padat, yang ketiga adalah bahan cair. Nah, bahan lunak itu meliputi tanah liat, clay, plastisin, sabun, dan yang lainnya. Biasanya bahan lunak itu bersifat empuk dan mudah untuk dibentuk. Kedua ada bahan padat atau keras. Bahan keras meliputi kayu, batu, besi, dan masih banyak lagi. Bahan ini cenderung kaku dan sulit untuk dibentuk. Terakhir ada bahan cair. Nah, bahan cair seperti semen, gipsum, silikon, resin. Nah, biasanya bahan ini digunakan dalam teknik cetak. Nah, kemudian kita akan mengetahui tentang alat-alat apa saja sih yang digunakan dalam membuat karya seni patung. Yang pertama ada butsir. Butsir biasanya digunakan untuk membentuk bahan-bahan lunak seperti clay, plastisin, dan lain-lain. Kemudian ada pahat. Pahat diperuntukkan untuk membuat patung berbahan dasar keras, misalkan dari batu, dari kayu, dan lain-lain. Nah, alat terakhir yaitu cetakan. Cetakan ini biasanya digunakan untuk membuat patung berbahan cair maupun lunak. Nah, semuanya, sekarang kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu teknik-teknik yang digunakan dalam membuat karya seni patung. Yang pertama ada carving atau memahat. Teknik ini biasanya digunakan untuk membentuk bahan-bahan keras. Kemudian ada modeling. Teknik ini digunakan untuk membentuk bahan-bahan lunak seperti clay, plastisin, dan lain-lain. Nah, kemudian ada teknik cetak atau casting. Biasanya teknik ini digunakan untuk membentuk patung yang berbahan dasar cair dan lunak. Kemudian terakhir ada teknik assembling. Teknik ini digunakan untuk merangkai satu benda dengan benda lainnya. Entah menggunakan lem, entah bilas, sehingga membentuk bentuk yang kita inginkan. Nah, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari Bapak. Semoga mudah untuk kalian pahami. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Semoga kita terhindar dari COVID-19 ini. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.